Segalanya dimulai di babak final untuk menentukan pemain terkuat di dalam game bernama Era. Penyiar memanggil duel antara Lin Ge, sang Raja Perang, dan Bailey, sang Saint Pedang. Saat itu juga, Lin Ge menerjang maju dengan pedang apinya melawan bilah pedang kebiruan milik lawannya. Inilah sang Raja Perang, berserker nomor 1 di game tersebut, dan gerakannya begitu sempurna. Setiap serangannya dari sang berserker tepat mengarah ke titik lemah lawannya, layaknya iblis. Dengan itu, pertahanan Bailey, pendekar pedang peringkat pertama, akhirnya hancur. Ini memberikan Lin Ge keuntungan besar, karena lawannya tidak bisa lagi melawan. HP sang Saint Pedang berada dalam kondisi kritis, dan pertarungan akan segera berakhir. Kemudian, sang Raja Perang bersiap untuk melancarkan serangan pemungkas pada rivalnya. Dengan senyum di wajahnya, ia menyatakan bahwa kali ini kemenangan akhirnya menjadi miliknya. Terkapar di tanah, sang pendekar pedang tampak menerima kekalahannya yang tak terelakkan, namun tiba-tiba, petarung berambut pirang itu menolak kalah semudah itu. Ia kemudian bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan saat ini. Energi merah muncul, dan ia mengatakan bahwa semua usaha Lin Ge akan sia-sia belaka. Berikutnya, sang Saint Pedang mengaktifkan daya tahan tak terbatas untuk senjatanya yang rusak. Pedangnya memperbaiki diri, dan ia menghabiskan 500.000 untuk mengaktifkan kecepatan super. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, petarung berambut pirang itu melesat ke arah lawannya. Sang Raja Perang seketika menyadari lawannya menggunakan semacam kecurangan. Dengan menggunakan ciatnya, sang pendekar pedang mulai mengungguli. Sang berserker dengan segala kemampuannya. Sang protagonis tidak bisa bereaksi tepat waktu dan akhirnya terpental. Bailey mengatakan bahwa usaha saja tidak bisa mengubah takdir, dan bahwa Lin Ge tidak akan pernah mengerti. Sang Raja Perang hampir tidak bisa melihat pergerakan sang penipu karena ia sangat cepat. Ciat baru diaktifkan, seperti teleportasi dan serangan kekalahan instan. Ia terkena serangan dan sistem memberi peringatan bahwa akunnya akan dihapus secara permanen. Di saat-saat terakhirnya, pemuda itu bertanya mengapa sahabat baiknya mengkhianatinya. Ia ingin tahu mengapa Bailey memilih menggunakan ciat daripada kalah darinya secara jujur. Dengan tatapan serius, sang pendekar pedang hanya meminta maaf kepada mantan temannya dan bahkan mengatakan bahwa di kehidupan berikutnya mereka bisa menjadi saudara lagi. Tak lama kemudian, peringatan memberitahu bahwa Lin Ge telah kehilangan akses ke game dan sistem melakukan reboot. Karakternya mulai memudar saat ia meratapi kekalahannya. Ia menolak menerima ini karena ia lahir di lapisan bawah masyarakat tanpa uang atau kekuasaan. Namun pemuda itu percaya bahwa jika ia berjuang dengan segenap kekuatannya, ia bisa mengubah takdirnya sendiri. Dengan kedua tangannya sendiri, pemuda itu mendaki ke puncak peringkat game. Ia hanya selangkah lagi dari mencapai tahta terkuat dari semuanya. Dalam pertarungan terakhir ini, sang berserker mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Namun pada akhirnya, ia kehilangan segalanya dengan menyedihkan. Pemuda itu bersumpah jika ia bisa hidup kembali, ia akan bangkit ke puncak bagaimanapun caranya. Ia kemudian berteriak di dalam benaknya bahwa ia tidak mau menerima kekalahan ini. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dan ia terbangun kembali di tubuh aslinya. Pemuda itu kehabisan napas dan benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia bertanya-tanya di mana ia berada dan apakah ini benar-benar kamarnya sendiri. Sang gadis kemudian bertanya mengapa ia berada di lantai berpura-pura seolah-olah telah pingsan. Saat itu, Lin Ge mengenali wanita muda tersebut dan menyadari bahwa dia adalah adik perempuannya. Ini aneh karena 3 tahun yang lalu, adiknya mengalami kecelakaan dan koma. Ia hanya bertahan hidup dengan bantuan alat medis dan Lin Ge membayar semuanya dengan uang dari game. Jadi, pemuda itu bertanya-tanya mengapa di dunia ini adiknya berdiri di depannya sekarang. Ia memegang tangan adiknya dan bertanya apakah ia baik-baik saja karena seharusnya ia berada di rumah sakit. Adiknya kesal dan mengatakan otaknya sudah rusak karena bermain game sepanjang malam. Bingung, ia bertanya tanggal dan tahun berapa sekarang. Adiknya mengatakan ini adalah open beta untuk Era dan ia menyadari ia telah kembali ke masa lalu 5 tahun yang lalu. Dengan ini, pemuda itu menyadari ini bukan mimpi dan bahwa ia benar-benar terlahir kembali. Ia mengingat keputusasaan yang ia rasakan saat dikhianati oleh sahabat baiknya, namun takdir telah memberinya kesempatan baru baik dalam hidup maupun di dalam game. Kini, pemuda itu memiliki kesempatan untuk memulai semuanya dari nol. Kali ini, ia bersumpah akan mencapai puncak Era tidak peduli apapun yang terjadi. Ia mengambil tabungannya dengan meminjam uang untuk membeli helm baru. Game VR Era sangat populer karena dunianya berevolusi bersama para pemainnya. Di dunia itu, ia dikenal sebagai dewa perang abadi. Sang berserker menjadi idola bagi pemain gratisan karena hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Ia selangkah lagi menuju kejayaan, namun temannya menyerah pada kekuatan kecurangan. Temannya menjadi musuh yang mengkhianatinya dan menghentikannya mencapai puncak game. Ia kemudian memutuskan bahwa memikirkannya tidak ada gunanya dan bahwa ia akan fokus pada kesempatan keduanya. Dengan helm terpasang, ia bersumpah tidak akan membiarkan penyesalan yang sama terjadi lagi. Layar selamat datang muncul dan cahaya terang benar-benar mengelilinginya. Kini, sistem memintanya memilih kelas untuk bergabung dengan pemain lain. Dulu, tidak ada panduan, sehingga pemain menjelajahi segalanya sendiri. Namun, baginya yang datang dari masa depan, game tersebut tidak lagi menyimpan rahasia. Karena hal ini, keunggulannya adalah mengetahui strategi terbaik dan lokasi eksplorasi. Ia kemudian berjanji untuk mencapai puncak kekuatan dan menjadi yang terkuat di game. Penuh percaya diri, ia menyatakan bahwa raja dari kemampuan murni telah kembali. Ia kemudian muncul di alun-alun yang ramai di desa pemula. Beberapa pemain mengejeknya, mengatakan kelas prajurit adalah yang terburuk dari semuanya. Statusnya menunjukkan dia hanyalah prajurit level 1 tanpa perlengkapan. Dengan senyum, ia berpikir bahwa bahkan setelah kembali ke masa lalu, ia tetap sama. Memori dari 2 tahun lalu muncul, menunjukkan pertarungan lama yang ia jalani.
berani. Dalam kilas balik ini, kita melihat tentara monster raksasa bersiap untuk menyerang. Ia dengan percaya diri menyatakan bahwa meskipun harus memulai dari awal, ia akan tetap memilih menjadi prajurit. Teman lamanya, Bailey pernah berkata bahwa hanya pemain terlemah yang memilih kelas itu. Si pria pira menjelaskan bahwa kelas ini tidak menggunakan mantra dan tidak mampu membeli perlengkapan mahal. Dengan itu, sang pendekar pedang menyimpulkan bahwa prajurit hanyalah umpan meriam dalam pertempuran. Bailey kemudian menyarankan ia memilih kelas pendekar pedang karena elegan dan mematikan. Tapi sang protagonis percaya pada jalan prajurit yang tumbuh lebih kuat melawan musuh yang kuat. Ia mengatakan bahwa hanya dengan bertahan hidup di setiap krisis seseorang bisa mendapatkan hak untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan dengan itu, ia berhasil menjadi dewa perang abadi yang terkuat di game. Gelar ini hanya bisa didapatkan oleh pemain yang tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran. Dengan senyum di wajahnya, sang berserker mengajukan taruhan pada teman lamanya. Sang pendekar pedang kemudian penasaran dan bertanya taruhan apa itu. Kilas balik berakhir dan ia mengatakan bahwa bahkan setelah kembali, ia tetaplah dewa perang abadi. Ia memikirkan keunggulan kelasnya, seperti HP tinggi dan kemajuan di masa depan. Itulah sebabnya pemuda itu tetap teguh pada pilihannya, karena ia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sang prajurit ingat bahwa di masa depan, ia akan menjadi berserker yang menggunakan kesehatan sebagai kekuatan. Ia tahu bahwa pemain yang menghabiskan uang hanya peduli pada kerusakan dan penampilan. Kelas seperti pendekar pedang, pemburu, dan pembunuh jauh lebih populer di awal karena hal ini. Hampir semua kelompok dibentuk hanya dengan kelas pemberi damage ini. Tapi ia tahu bahwa di tahap awal, monster terlalu kuat untuk kelas-kelas rapuh ini. Namun, dengan pengetahuannya, ia dapat dengan mudah menutupi kelemahan kelasnya. Tepat saat itu, quest baru muncul untuknya dan tujuannya adalah menemukan seseorang bernama Outric. Dengan hanya 5 menit tersisa, ia menemukan NPC yang merupakan pemandu bagi pendatang baru. Pemuda itu terkejut melihat pria tua itu lagi dan itu membawa kembali banyak kenangan. Namun saat ia mengenang, pemain lain menabraknya dan menyebutnya prajurit sampah. Pria yang mendorongnya adalah paladin level 2 dan meminta koin untuk membiarkannya lewat. Sang prajurit merasa ini aneh karena server baru dibuka setengah jam yang lalu dan pria itu sudah naik level. Kemudian ia ingat paket pengalaman yang bisa dibeli dengan uang sungguhan. Pemain-pemain ini menggunakan keunggulan level mereka untuk mengambil uang dari pendatang baru dengan ancaman. Tapi sang protagonis tahu mereka hanyalah macan kertas, karena mereka tidak tahu cara bermain. Hadiah pendatang baru adalah 10 koin, jadi membayar satu tidak akan menjadi masalah besar. Meski begitu, sang dewa perang bertanya-tanya kenapa dia harus memberikan uang kepada pria itu. Sang paladin marah, mengatakan itu karena dia lebih kuat dan mulai menyerang. Tapi mantan pemain nomor 1 itu menangkis serangan tersebut dengan tangan kosong dengan mudah. Sang penyerang terkejut, karena dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun melawan pendatang baru. Lalu sebuah notifikasi muncul mengungkap bakat bawaan sang pahlawan yang disebut amplifikasi cengkeraman. Si penindas mengenali bakat itu dan menyebutnya tidak berguna karena hanya bagus untuk memegang senjata. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu mengatakan bahwa itu mungkin tidak berguna bagi sang paladin, tapi tidak baginya. Aura kuat muncul, dan ia mengklaim bahwa ini adalah bakat terkuat dari semuanya baginya. Si penyerang jatuh ke tanah menangis karena dilucuti senjatanya dengan mudah oleh pendatang baru. Sang prajurit menjelaskan bahwa bakat tersebut memungkinkan dia untuk menangkis serangan dasar dengan tangan kosong, dan jika kekuatannya lebih besar dari lawan, ia bisa menggunakan serangan balik untuk melucuti mereka. Dengan ini, ia menyadari si penindas tidak memasukkan poin apapun ke dalam kekuatan dan hanya seorang idiot. Tapi yang tidak diketahui pria itu adalah kemampuan ini berevolusi menjadi salah satu yang terkuat dalam game. Itu menjadi cengkeraman Titan yang memungkinkannya menggunakan pedang dua tangan hanya dengan satu tangan. Saat itu, penjaga kota tiba dan para pemain lain mulai bubar. Sang paladin kemudian menuduh sang prajurit menyerangnya di zona aman. Kepada para penjaga, dikelilingi oleh penjaga level 5, sang protagonis dengan tenang mengakui ia melakukannya. Si penindas senang dan meminta para penjaga untuk menghukum pemuda itu dengan sangat berat. Tapi yang mengejutkan si penyerang, ia mengatakan itu hanyalah tindakan membela diri. Pria itu bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan membela diri. Ia panik dan berteriak bahwa ia adalah pemain VIP yang menghabiskan banyak uang untuk game tersebut. Sang prajurit tahu bahwa siapapun yang menyerang duluan di kota dianggap sebagai pelakunya oleh para NPC. Dan dengan itu, para penjaga menangani sang paladin karena memulai pertarungan di alun-alun. Kemudian sistem memaksa penjaga untuk memberi pemuda itu 1 koin sebagai kompensasi. Dengan koin di tangan, ia berpikir menyenangkan menerima hadiah atas insiden tersebut. Menoleh ke kelompok tersebut, ia mengatakan dengan senyum bahwa ia menerima permintaan maaf mereka. Ia kemudian menghadapi teman-teman si penindas yang masih mengelilinginya di alun-alun. Pemuda itu bertanya apakah mereka juga akan memberinya koin atau apakah mereka akan menyingkir. Pemain lain terintimidasi oleh sikap pendatang baru tersebut dan mundur. Dengan jalan terbuka, sang prajurit akhirnya bisa pergi ke tujuannya. Quest tersebut diperbarui dan ia mendekati pria tua itu untuk mendapatkan hadiahnya. Mendekat, pemuda itu menyapanya mengatakan sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. NPC itu bingung dan bertanya bagaimana mereka bisa saling kenal jika gamenya baru. Pahlawan itu mengatakan mereka bertemu 5 tahun lalu dan sang pemandu mengira itu lelucon. Meski begitu, ia menawarkan 3 opsi hadiah pendatang baru kepada pemain. Yang lain, di dekatnya mengira sudah jelas bahwa pilihan terbaik adalah koin. Namun sang protagonis mengejutkan semua orang dan mengatakan ia memilih opsi 4. Pemandu pendatang baru terkejut dan bertanya dari mana ia mendapatkan opsi itu. Sang prajurit kemudian
kemudian membacakan kode rahasia untuk mengaktifkan hadiah tersembunyi. Pria tua itu memucat dan bertanya di mana ia mendengar kata-kata rahasia itu. Ia melanjutkan puisi yang berbicara tentang bulan gelap dan kelahiran kembali para dewa. Pada akhirnya, ia bertanya apakah NPC itu masih ingat kode yang ia berikan sendiri kepadanya. Memori dari 5 tahun lalu menunjukkan bahwa ia melindungi keluarga sang pemandu di masa lalu. Outrik berterima kasih padanya, tetapi mengatakan ia tidak punya cara untuk membalasnya. Namun sang NPC memberinya kata sandi jika ia butuh bantuan di masa depan. Pria tua itu berjanji bahwa bahkan jika ia pindah, ia akan tetap ingat penyelamatnya. Kembali ke masa kini, sang pemandu menyadari siapa dia dan quest rahasia diaktifkan. Dengan itu, opsi hadiah keempat untuk pemain veteran muncul untuknya. Ia ingat bahwa ia kehilangan segalanya karena trik kotor di kehidupan masa lalunya. Pemuda itu berpikir bahwa ketidakadilan adalah norma di dunia, tapi ia menolak untuk menerimanya. Ia kemudian menerima batu bakat awal yang terikat pada akunnya. Pemain lain terkejut karena ini adalah permata yang sangat langka di dalam game. Sang protagonis tahu ia perlu memulai dengan cara terbaik untuk sukses. Untuk bakat keduanya, ia memilih sumpah pedang untuk mengubah takdirnya. Sang pemandu menjelaskan bahwa bakat ini diciptakan oleh seorang saint pedang legendaris. Sang NPC bertanya apakah ia yakin dan sang prajurit mengonfirmasi pilihannya tanpa ragu. Pemain lain mengejeknya karena memilih bakat pedang yang dianggap sampah, tapi pria tua itu mengatakan bahwa senjata terkuat bukanlah pedang itu sendiri, melainkan orang yang menggunakannya. Pemuda itu berterima kasih kepada pemandu bernama Adelaide atas hadiah berharga yang ia terima. Ia berpikir bahwa di kehidupan lainnya, ia hanya mendapatkan bakat itu di level 30 dan kini ia memilikinya di awal. Keunggulan mereka yang membayar untuk naik level dengan cepat benar-benar menghilang setelah level 5, tapi jika pemain hanya mengandalkan kemampuannya, pedang sederhana sudah lebih dari cukup. Ia tahu bahwa pedang tidak memiliki kekuatan mentah dari senjata lain seperti kapa atau tombak. Namun, yang tidak disadari orang lain adalah bahwa ini adalah senjata yang benar-benar membutuhkan teknik paling banyak. Rencana awalnya adalah mendapatkan bakat cengkeraman dan pedang besi untuk mulai naik level, tapi kali ini ia mendapatkan hadiah rahasia dan akhirnya pergi dengan tangan kosong. Dengan ini, pemuda itu menyadari bahwa segalanya telah berubah dan jalannya akan berbeda. Ia bertanya-tanya apakah dengan pilihan baru, akhir dari ceritanya dengan Bailey juga akan berubah. Itulah mengapa ia bersumpah untuk menjadi jauh lebih kuat guna menulis ulang takbirnya. Meninggalkan tempat itu, ia menemukan sekelompok pemain yang menjual perlengkapan pemula. Seorang pria di gubuk mendekati dan bertanya sampah jenis apa yang mereka jual di sana. Si penyerang melihat barang-barang itu dan membuang semuanya ke tanah mengatakan itu hanyalah sampah. Di antara barang-barang itu, sang prajurit melihat tongkat kayu dengan label pedang dan gada. Ia merasa ini menarik karena senjata itu masuk ke dalam dua kategori berbeda. Dengan tatapan terkejut, sang mantan juara mendapatkan ide brilian untuk menggunakan barang itu. Penjual memohon kepada si penindas untuk membiarkannya sendiri karena ia mencari nafkah dari sini. Tapi pria itu hanya menyebutnya pengecut karena menjadi pemain life skills. Kemudian sang protagonis turun tangan mengatakan bahwa pemain seperti dia sangat penting bagi game tersebut. Ia bertanya harga tongkat itu, dan penjual mengatakan harganya hanya 1 koin tembaga. Si penyerang bertanya siapa dia dan pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Lin Ge, sang prajurit. Si penindas menertawakannya, tapi sang pahlawan membeli senjata itu dengan koin yang ia dapatkan dari sang paladin. Pria berkerudung itu menjadi marah karena dia merusak kesenangannya mengintimidasi orang lain. Sang prajurit secara ironis bertanya apakah yang dia lakukan adalah perbuatan baik. Si penindas tersenyum dan mengatakan si pendatang baru telah ditipu dan membeli sampah. Pria berkerudung itu menyebut penjualnya penipu dan mengatakan sang prajurit adalah idiot. Dengan sikap superioritas, si penyerang dan temannya meninggalkan alun-alun. Sang protagonis tahu bahwa tongkat kayu tidak berguna dan tidak ada yang menginginkannya bahkan secara gratis. Penipuan ini menjadi klasik di awal game untuk menipu pendatang baru, tapi ia bukan pendatang baru dan sebagai dewa perang, instingnya tidak pernah mengecewakannya. Senjata normal tidak akan pernah memiliki kategori pedang dan gada secara bersamaan. Dengan senyum, ia menyadari bahwa tongkat itu sebenarnya adalah artefak yang belum teridentifikasi. Ia kemudian melengkapi tongkat kayu itu dan membuka layar statusnya untuk memeriksanya. Statusnya menunjukkan bahwa ia adalah prajurit level 1 tanpa perlengkapan khusus. Tiba-tiba, sebuah quest dunia diaktifkan untuk melindungi kota dari serangan monster. Ia ingat bahwa kota Mel berada di garis depan bencana wabah. Di kehidupan masa lalunya, kota ini dihancurkan oleh pasukan iblis 1 tahun kemudian. Beberapa pemain level 2 sudah berlari ke gerbang utara untuk mendapatkan pengalaman, tapi para penjaga menghentikan mereka, menyuruh mereka pergi ke gerbang lain untuk mengalahkan monster lemah. Sang prajurit mengabaikan peringatan itu dan menyuruh para penjaga untuk membiarkannya lewat tanpa masalah. Ia mengatakan sedang mencari lawan setingkat untuk menguji kemampuannya. Pemuda itu menambahkan bahwa meskipun mereka level lebih tinggi, ia tidak peduli sama sekali. Dengan itu, reputasinya naik dan para penjaga membuka gerbang untuknya lewat. Game ini memiliki sistem rahasia yang memberi penghargaan kepada pemain yang menerima tantangan sulit. Kapten penjaga kemudian menghentikannya dan menawarkan quest sampingan khusus dengan senyum percaya diri. Ia berpikir bahwa ia mendapatkan quest yang ia inginkan bahkan di level 1. Sang kapten mengatakan anak buahnya terjebak
terjebak dan memintanya untuk mengambil tubuh mereka. Sang protagonis tahu ia bisa mengubah masa depan kota jika ia menerima quest ini. Ia kemudian mengatakan mereka tidak butuh pemakaman karena sang pembunuh pendatang baru bisa dikalahkan. Untuk itu, ia perlu menjaga levelnya tetap rendah untuk menghadapi bos area tersebut. Menggunakan pengetahuannya, ia tahu ia bisa mengalahkan bos yang kuat bahkan di level 1. Sang kapten terkejut mendengar namanya dan bertanya-tanya bagaimana si pendatang baru mengenalnya. Sang prajurit berjanji untuk membawa para prajurit kembali dan menyelamatkan kota dari kehancuran. Tapi, sang kapten menganggap itu mustahil dan memintanya untuk tidak mempertaruhkan nyawanya dengan sia-sia. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu mengatakan bahwa dialah keajaiban yang dibutuhkan kota ini. Meninggalkan gerbang, ia melihat pemakaman dan bertanya-tanya apakah sudah ada hal merah di mana-mana. Dengan senyum di wajahnya, ia berpikir rasa bahaya ini sangat sempurna. Sang prajurit tahu bahwa Era adalah game yang sulit, namun game itu menarik banyak pemain. Meskipun demikian, saat ia semakin dekat, ia melihat sekelompok pemain mencari tank untuk tim mereka. Ia berpikir bahwa bagi pemain normal, strategi terbaik adalah bergabung dengan grup. Salah satu pemain mengenalinya dan menyebutnya si idiot besar yang kena tipu sebelumnya. Kelompok itu kemudian mengolok-oloknya karena masih memegang tongkat kayu kecil. Tidak terlalu memperhatikan mereka, pemuda itu hanya menganggap mereka menyebalkan dan membosankan. Pemain lain bertanya apakah dia benar-benar berniat menghadapi monster sendirian. Kelompok itu terus mengganggunya dan mengatakan dia akan memohon untuk bergabung dengan grup ketika dia dikalahkan. Mantan juara itu tahu bahwa bermain solo memberikan 5 kali lebih banyak hadiah daripada dalam grup. Tiba-tiba, Satria mencoba meninjunya, tapi sang prajurit menangkis serangan itu dengan mudah. Si penyerang terlempar ke belakang dan benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Pahlawan itu memperhatikan tubuh pria itu rapuh dan bakatnya adalah pembalasan api. Bakat ini tampak kuat, tapi sebenarnya membuatnya memiliki tubuh serapuh kertas. Dengan ini, ia menyimpulkan bahwa ksatria itu hanyalah pengecut yang bersembunyi di balik orang lain. Ksatria itu kemudian mundur dan sang prajurit menyebutnya pengecut total dalam pikirannya. Saat itu, iblis level 2 menyadari kehadiran kelompok pemain tersebut. Ksatria menarik perhatian monster itu dan mengarahkannya tepat ke sang protagonis. Ia menyadari pria itu melakukannya dengan sengaja untuk mencoba melenyapkannya dengan monster itu. Ia kemudian berlari karena ia tahu ini akan menjadi pemanasan yang baik untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kelompok Ksatria menertawakannya, mengira dia takut dan membeku karena ketakutan. Tapi dengan tatapan fokus, sang prajurit dapat dengan jelas melihat apa yang perlu ia lakukan. Ia melihat dengan sempurna lintasan ayunan kapal iblis. Notifikasi menghindar sempurna muncul saat ia menghindari serangan itu dengan sangat tipis. Pemuda itu berpikir bahwa prajurit hanya menjadi lebih kuat saat menghadapi bahaya dari dekat. Aura merah mengelilinginya dan ia tahu ia perlu mengambil risiko untuk menjadi dewa perang. Tangannya bersinar dan ia bertanya-tanya apakah ia akan mampu menjadi yang terkuat di kehidupan ini. Dengan gerakan cepat, ia mendaratkan serangan kritis ke kepala monster itu dengan tongkatnya. Iblis itu menjadi marah dan kekuatan serangannya meningkat 50%. Ksatria itu panik dan mengatakan bahwa maju sekarang akan menjadi kesalahan fatal. Tapi, sang prajurit merasa ia perlu lebih dekat ke monster untuk menang. Ia menghindar sekali lagi dan dengan senyum berpikir jaraknya sempurna. Memanfaatkan celah, ia mendaratkan serangan kritis lainnya di dada iblis itu. Monster itu menjerit kesakitan dan sang ksatria terkejut karena dia menginterupsi serangannya. Dalam sekejap mata, ia bergerak maju dan bersiap untuk pukulan terakhir melawan makhluk itu. Serangan itu cepat dan presisi dan sang prajurit menunjukkan semua kemampuannya. Dengan satu serangan yang terarah dengan baik, ia menghabisi iblis level 2 tanpa kesulitan. Notifikasi solo Takedun muncul dan ia mendapatkan pengalaman dan koin tembaga. Pemain lain terkejut karena dia mengalahkan monster itu dengan tongkat. Ksatria itu berpikir itu keberuntungan dan bahwa dia tidak bisa mengulangi prestasi tersebut. Pria berkerudung itu memperhatikan kemampuannya dan berpikir dia pemuji yang lebih baik untuk game ini. Dengan senyum, ia mendekat dan mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok ahlinya. Sang prajurit melihat monster yang dikalahkan dan menolak undangan itu tanpa pikir panjang. Pria itu bersikeras, mengatakan mereka butuh 5 orang untuk menghadapi bos. Ia kemudian mengirim undangan agar pemuda itu segera bergabung dengan kelompoknya. Pemimpin kelompok menawarkan untuk membagi hadiah 50-50 dengannya, tapi sang mantan juara menjelaskan bahwa 5 orang hanyalah jumlah yang disarankan, bukan wajib. Pria itu terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir untuk melakukan solo boss tersebut. Ia mencoba meyakinkannya, mengatakan timnya memiliki peluang terbaik untuk menang. Pemain lain mengatakan bahwa di fase kedua, bos memanggil monster elit. Sang protagonis mengerti mereka hanya butuh tank, dan dia adalah seorang prajurit. Pemimpin mencoba bersikap tenang, tapi pemuda itu tahu mereka benar-benar membutuhkannya. Pria berkerudung itu bersumpah bukan itu alasannya, dan bahwa kemampuannya sangat berharga. Sang prajurit menyadari itu adalah jebakan untuk menggunakannya sebagai umpan untuk bos. Pemimpin kelompok bertanya apakah ia akan menerima tawaran itu atau tidak. Untuk kejutan semua orang, pemuda itu menerima undangan dan bergabung dengan kelompok. Notifikasi mengonfirmasi masuknya dia ke dalam grup dan menjelaskan cara kerja kesulitannya. Dengan 5 pemain, bos memasuki mode kekuatan penuh dan hadiah meningkat. Ia tahu bahwa setelah menyelesaikan quest, bos akan dihapus dari game selamanya. Ia berpikir bahwa jika ia ingin menjadi yang terkuat, hadiah ini sangat penting bagi rencananya. Itulah sebabnya pemuda itu bertekad untuk mengambil kesempatan unik ini dan mendapatkan segalanya sekaligus. Dengan itu, kelompok itu akhirnya memasuki portal ke ruang bawah tanah bos, Chanter Griffin. Rekan-rekan barunya menyebutnya idiot karena tidak menyimpan kekuatannya sebelum pertarungan. Ksatria mengeluh bahwa peluang mendapatkan barang bagus di peluangnya sangat kecil.
kecil. Dia tahu bahwa di hari pertama permainan, hampir tidak ada pemain yang bisa mendapatkan item dengan kelangkaan hijau. Tiba-tiba, pentuman kayunya mulai bersinar dan mencari inang baru. Sang Satria berkata bahwa senjata monster tidak bisa digunakan oleh pemain, jadi itu sia-sia. Dia menjelaskan bahwa jika mudah mendapatkan senjata dari monster, harga di dalam game akan menjadi tidak masuk akal. Tetapi pentuman itu mulai menyatu dengan senjata monster tersebut, membuat Sang Satria bingung. Fusi pun selesai, dan sistem mengumumkan bahwa cabang pohon dunia telah menyatu dengan senjata itu. Dengan ini, dia mendapatkan pedang iblis yang memiliki tingkat serangan kritis sebesar 99%. Prajurit itu teringat pernah melihat item ini di sebuah pelelangan 3 tahun yang lalu, dan saat itu bentuknya terlihat seperti pentungan. Hal paling gila tentang artefak ini adalah kemampuannya yang bisa membungkus dirinya di sekitar item apapun. Dia teringat bahwa artefak itu terjual seharga 100 juta, dan kini benda itu ada di tangannya. Pada awalnya, pemain jauh lebih lemah daripada monster karena peralatan mereka. Dengan cabang pohon dunia, dia bisa mengambil senjata para monster dan menggunakannya. Statusnya diperbarui, dan kekuatan serangan serta kekuatannya meningkat secara signifikan. Tiba-tiba, sebuah potongan adegan dimulai, memperlihatkan para penjaga kota bertarung melawan monster. Sang bos, Chandra Griffin, muncul, dan para prajurit bersiap untuk pertempuran demi kota. Pemimpin kelompok memperingatkan semua orang untuk tidak bergerak karena pertarungan baru dimulai setelah potongan adegan berakhir. Dia menjelaskan bahwa setelah mengalahkan para penjaga, bos akan masuk ke fase istirahat. Pemimpin itu mengatakan dia akan memberikan sinyal untuk menyerang, tetapi sang pahlawan tidak ingin menunggu. Prajurit itu kemudian berteriak agar para prajurit mundur karena kapten mereka menunggu di rumah. Pemimpin kelompok dan sang satria benar-benar terkejut dengan tindakan pendatang baru itu. Karena terkejut dengan perintah tersebut, para prajurit mematuhi dan mulai mundur dari pertempuran yang sudah kalah itu. Dia mengatakan bahwa caranya bertarung adalah memulai pertempuran segera, tanpa harus menunggu potongan adegan. Salah satu rekannya menyebutnya idiot karena menarik perhatian bos terlalu dini. Sang pemimpin menyuruh semua orang keluar dari zona bahaya dan membiarkan prajurit itu dihajar sendirian. Bos kemudian memfokuskan seluruh kebenciannya pada orang yang maju duluan, yang dalam hal ini adalah dirinya. Namun, dia berpikir bahwa kali ini bukan sekadar keras kepala, dan dia punya alasan untuk bertindak seperti ini. Pemuda itu tahu bahwa jika garis waktu berubah, arah pencarian juga bisa berubah. Dengan ini, dia menjadi kupu-kupu yang akan mengubah takdir setiap orang dalam kehidupan barunya. Pemimpin kelompok mengungkapkan bahwa rencananya adalah menunggu bos menghabisi prajurit itu dan kemudian beristirahat. Salah satu anggota teringat bahwa sistem membagi hadiah di antara semua orang dalam kelompok, tetapi dengan senyuman, sang pemimpin berkata dia tidak akan memberikan kesempatan itu sama sekali kepada si pendatang baru. Kemudian sistem mengumumkan bahwa pemimpin tersebut yang bernama Rex telah mengeluarkannya dari kelompok seketika. Dengan itu, bos menyerang dengan kekuatan penuh, membuatnya terhempas dengan pukulan yang kuat. Sambil tersenyum, dia menyadari dugaannya benar sejak awal pertarungan. Mereka selalu menggunakan pendatang baru sebagai umpan untuk menurunkan tingkat kesulitan dalam menaklukkan bos. Namun, sang pahlawan tahu mereka salah menghitung segalanya karena dia bukan pemain biasa. Aura merah mengelilinginya dan dia menyatakan dirinya sebagai prajurit yang terlahir kembali dari neraka itu sendiri. Bos tampak terkejut dengan tekanan yang dipancarkan pemuda itu saat itu. Tiba-tiba, serangan kuat melesat melewati pemimpin kelompok yang terkejut. Pria itu kaget karena suaranya terdengar seperti ledakan sonic. Begitu cepat, dengan teriakan perang, pemuda itu menerjang maju untuk menghadapi monster tersebut secara langsung tanpa rasa takut. Matanya bersinar dengan kekuatan saat dia bersiap untuk konfrontasi penentu melawan musuh. Pada saat itu, dia mengaktifkan sumpah pedang untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Yang lainnya terkejut bahwa dia bisa beradu serangan secara seimbang dengan sang bos. Tiba-tiba, makhluk itu diselimuti energi ungu dan menjadi jauh lebih kuat. Sebuah notifikasi memperingatkan bahwa monster tersebut telah memasuki fase kedua yang paling kuat. Bahkan dengan bahaya yang mengancam, sang prajurit berdiri teguh tanpa mundur satu langkah pun. Kelompok itu menyebutnya idiot dan bersiap untuk menyerang segera setelah dia menyentuh tanah. Bos kemudian meluncurkan serangan terisi yang menyebabkan ledakan raksasa di tempat itu. Energi ungu menyebar ke seluruh medan pertempuran, menghancurkan segalanya di sekitar. Namun, yang mengejutkan semua orang, dia menahan serangan itu dengan kelas yang sangat diremehkan. Dia mengatakan bahwa yang lain tidak mengerti karena tidak semua orang lahir dengan hak untuk memilih. Dalam kilas balik, dia teringat bahwa kelas dibagi berdasarkan popularitas dan harga. Karena ini, pemain miskin hanya bisa memilih kelas pendukung atau kelas umpan meriam. Dia teringat bahwa kelas prajurit itu gratis dan sempurna bagi mereka yang ingin bercocok tanam. Dia menyadari bahwa mempertahankan apa yang dimiliki berarti melepaskan semua pilihan lainnya. Pemimpin kelompok tidak percaya bahwa seorang level 1 selamat dari serangan kuat itu. Dengan itu, sang pahlawan menciptakan jalan untuk menjadi yang terkuat bahkan sebagai pemain miskin. Sistem mengungkapkan bahwa kemampuan genggamannya memungkinkan dia menggunakan pedang sebagai perisai. Pemuda itu kemudian bersumpah untuk mempertahankan kesempatan kedua ini dan pedangnya dengan segenap kemampuannya. Memanfaatkan celah monster, dia mendaratkan pukulan tepat dan kuat pada musuh. Setelah menyerah pada jalan lain, hanya jalan penuh peluang baru ini yang tersisa. Dengan tatapan penuh tekad, dia berteriak bahwa bahkan dewa pun akan jatuh di hadapan kekuatannya. Prajurit itu kemudian menerjang maju dengan pedang bercahayanya untuk memberikan pukulan terakhir kepada monster tersebut. Dengan seluruh kekuatannya, mantan juara itu menyerbu makhluk tersebut untuk
mengakhiri pertarungan. Sinar cahaya keemasan menghantam kepala sang bos saat mengakhiri pertempuran sekali dan untuk selamanya. Notifikasi mengumumkan bahwa dia telah berhasil mengalahkan bos Chanter Griffin. Monster itu jatuh ke tanah dan pemuda itu ternyata setelah pertarungan yang begitu intens. Dia tahu bahwa terkena serangan dari bos itu berbahaya, tetapi keunggulan HP prajurit membantunya. Meski kesehatannya rendah, dia mendapatkan bonus pengalaman 500%. Dengan itu, sang protagonis akhirnya naik ke level 2 dan statistik miliknya meningkat. Kelompok lainnya terkejut dan bertanya-tanya apakah yang mereka lihat benar-benar terjadi. Sang pemimpin tidak mengerti bagaimana fase kedua bos berakhir bahkan sebelum dimulai. Dengan ini, dia menyelesaikan pencarian dan mendapatkan 200 poin reputasi di kota Mel. Dengan tewasnya sang bos, pasukan iblis disingkirkan dan kota kembali damai. Tubuh monster itu mulai bersinar dan meledak dalam hujan item dan koin. Kelompok lain mengatakan itu adalah keberuntungan dan bahwa sang pahlawan hanya menang dengan menggunakan semacam bat. Sang pemimpin kemudian menyuruh teman-temannya untuk mengambil item karena dia merasa dia berhak atas barang-barang itu. Tapi salah satu pria tidak bisa mengambil item dan sistem memperingatkan bahwa dia tidak memiliki izin. Kelompok itu menjadi geram dan berteriak bertanya mengapa dia tidak bisa mengambil item tersebut. Sang pemimpin menyadari bahwa karena bos dikalahkan secara solo, item tersebut hanya milik sang pemenang. Dengan itu, kelompok tersebut tidak berhak atas apapun karena mereka telah mengeluarkannya sebelum pertempuran. Di antara item tersebut, sebuah lonceng emas muncul dan itu adalah artefak warisan yang sangat langka. Sang prajurit terkejut karena bosnya. Item eksklusifnya cukup kecil. Tanpa membuang waktu, sang protagonis mengulurkan tangan untuk mengambil hadiah yang layak dia dapatkan. Dengan itu, semua item dan koin dari bos terbang langsung ke arahnya. Salah satu anggota kelompok lain mencoba mengambil koin tetapi tidak bisa sama sekali. Sambil tersenyum, dia mengambil kantong koin dan yang lain mengeluh karena dia mengambil semuanya. Pemimpin kelompok kemudian menyuruh teman-temannya untuk tenang karena semuanya baik-baik saja. Dia menjelaskan bahwa menurut aturan permainan, jika seorang pemain dijatuhkan, mereka kehilangan semua item mereka. Tapi salah satu pria khawatir karena prajurit itu mengalahkan bos sendirian dan sangat kuat. Kemudian pemburu kelompok menggunakan keterampilan dan melihat bahwa dia hanya memiliki 3% sisa kesehatannya. Saat itu, dia menyadari bahwa setiap pukulan yang menyerempet bisa dengan mudah melenyapkannya. Sang pemimpin kemudian memerintahkan semua orang untuk mengaktifkan mode PvP untuk menyerangnya tanpa ampun. Dengan aura superioritas, kelompok itu mengepung pemuda itu untuk mencuri semua itemnya. Dia menghitung bahwa 100 koin dan bahan alkimia bernilai keberuntungan nyata. Setiap koin bernilai 12.000 yuan, jadi seluruh kantong bernilai lebih dari 1.200.000. Pemimpin mendekat dan secara ironis memberi selamat kepadanya karena membuktikan keterampilannya. Namun, prajurit itu mengatakan bahwa dialah yang melanggar perjanjian dan mengeluarkannya sendiri. Sang komando membenarkan dirinya dengan mengatakan mereka hanya tetap di luar karena mereka percaya pada kekuatannya. Dia bahkan meminta kredit karena dia berhasil mengalahkan bos dalam kesulitan 5 orang sendirian. Tiba-tiba, peringatan sistem memperingatkan bahwa pemuda itu menderita luka parah. HP maksimumnya berkurang 90% dan statistiknya dipotong setengah. Sang pemimpin mengungkapkan bahwa mereka adalah Rugues of Rex dan moto mereka adalah menjatuhkan monster dan orang. Kredo mereka adalah bekerja sama dengan dan mengkhianati siapapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat itu, pemimpin kelompok menoleh ke protagonis dan mengancamnya dengan tatapan serius. Sang pemburu menembakkan panah dan sang pemimpin mengatakan sudah waktunya baginya untuk menyerahkan semua yang dia miliki. Sang prajurit mengenali keterampilan mata elang yang baru saja digunakan untuk melawannya. Teknik pemburu ini meningkatkan akurasi dan hampir tidak pernah meleset di lapangan terbuka. Sambil tersenyum, pemuda itu bertanya apa sebenarnya yang diinginkan pemimpin kelompok darinya sekarang. Pria itu mengatakan dia akan menyerahkan segalanya, termasuk pentungan kayu dan pakaiannya. Kemudian, dia harus berjalan tanpa apapun melalui bukit para pendosa untuk dipermalukan. Sang pemimpin tertawa, membayangkan pemandangan seorang prajurit tanpa apapun, pecundang total. Kelompok itu mengejeknya, mengatakan dia hanya idiot di dasar masyarakat. Sang mantan juara hanya tersenyum karena dia sudah mengharapkan sesuatu seperti ini dari mereka. Dengan pedang di tangan, dia jelas menolak proposal konyol kelompok itu. Sang pemimpin mengatakan dia hanya batu loncatan di jalan untuk menjadi benar-benar lebih kuat. Dengan itu, dia akan menginjak pemuda itu tanpa berpikir 2 kali dan bergerak maju tanpa menoleh ke belakang. Prajurit itu kemudian menantangnya, mengatakan untuk datang karena dia menantikannya. Melihat penolakan itu, pemimpin kelompok bersiap untuk memberikan perintah serangan segera. Sambil tersenyum, dia menyuruh sang pemburu untuk melenyapkannya dan keterampilan mata elang diaktifkan. Namun sebelum panah bisa mengenainya, sang pahlawan mengaktifkan kekuatan lonceng emas dari sang bos. Penghalang cahaya muncul dan memblokir serangan pemburu dengan kesempurnaan total. Dampak panah dengan lonceng menyebabkan ledakan energi emas. Di tempat itu, pemimpin kelompok mengeluh bahwa dia menggunakan artefak warisan yang dia dapatkan dari bos. Salah satu anggota kemudian bertanya apa yang dilakukan lonceng emas dan apakah itu membuat pengguna kebal. Kemampuan itu tidak memberikan kekebalan, tetapi bisa memberikannya waktu 1 detik. Pria lain berpikir itu tidak berguna karena 1 detik tidak membuat perbedaan dalam pertarungan. Tapi, sang prajurit tahu bahwa 1 detik adalah waktu yang tepat untuk menaikkan level keterampilan. Dia kemudian menggunakan poin keterampilannya untuk mempelajari teknik napas terakhir. Dengan ini, kesehatannya pulih dan bahkan melampaui batas maksimum untuk seorang prajurit. Sang pemburu terkejut melihat kesehatannya pulih sepenuhnya dalam hitungan detik. Sambil tersenyum, sang mantan juara bertanya apakah mereka ingin melihat kekuatan nerakanya dari dekat. Penyihir kelompok mengatakan
mengatakan untuk tidak takut karena pedangnya masih jauh. Namun dengan kecepatan yang tidak masuk akal, pemuda itu menyerbu ke arah kelompok pemain. Sang pemimpin benar-benar terkejut dengan kecepatan prajurit level 2 itu. Dia kemudian mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah pemburu kelompok musuh. Pukulan itu begitu kuat sehingga pemburu terlempar dan kelompok itu terkejut. Yang lainnya terpana oleh kecepatan dan kekuatan prajurit yang menyerang mereka. Sang pemburu dilenyapkan hanya dengan satu pukulan dan kelompok itu terdiam sejenak. Sistem mengumumkan bahwa kemampuan genggamannya juga meningkatkan pertarungan tanpa senjatanya. Sang pemimpin panik dan menyuruh penyihir untuk membekukannya dengan ledakan es. Dengan itu, sang prajurit tertangkap basah dan akhirnya membeku di tempat. Seorang ksatria mendekat dan mengatakan bahwa es ini akan menjadi peti mati sang protagonis, tetapi dia melewati pemeriksaan kekuatan dan berhasil menghancurkan penjara es dengan mudah. Dia kemudian menyerbu ke depan dengan pukulan kuat langsung ke ksatria yang meremahkannya. Dengan itu, ksatria itu terlempar dan dilenyapkan dari pertempuran sekali dan untuk selamanya. Sang penyihir terkejut karena sihir esnya tidak bisa menahannya lama-lama. Pemuda itu menjelaskan bahwa dengan kekuatan yang cukup, dia bisa dengan mudah menghancurkan penjara apapun, tetapi sang penyihir tidak mengerti bagaimana dia masih memiliki begitu banyak kekuatan jika statistiknya seharusnya berkurang setengahnya. Dia kemudian berbalik dan menyuruh pemburu yang sudah dilenyapkan untuk memeriksa statistik sang prajurit. Pada saat itu, protagonis muncul di sampingnya dan mengatakan dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Sambil tersenyum, dia mengingatkannya bahwa sang pemburu sudah dikirim kembali ke kota dengan satu pukulan. Sang penyihir panik dan menyadari ada sesuatu yang sangat salah di sini. Putus asa, pria itu mulai berteriak dan menuduhnya menggunakan semacam curang. Saat mendengar kata penipu, ingatan yang menyakitkan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia ingat teman lamanya Bailey yang menggunakan curang untuk mengalahkannya di masa lalu. Saat itu, pendekar pedang itu berkata itu tidak masalah karena dia sudah kalah dalam pertarungan. Sang prajurit kemudian bersumpah bahwa dia tidak akan pernah turun ke level itu, tidak peduli apapun. Dia mencengkeram sang penyihir dan mengatakan bahwa sampah seperti dia hanya menangis ketika mereka tidak bisa menang lagi. Sang penyihir memohon nyawanya dan mengatakan dia akan meninggalkan kelompok Rex saat itu juga. Tapi sang mantan juara hanya mengatakan sudah terlambat dan tangannya mulai bersinar dengan kekuatan. Dengan serangan yang cepat dan tepat, dia melenyapkan penyihir terakhir dari kelompok tanpa ampun. Sekarang hanya pemimpin kelompok yang tersisa untuk dikalahkan dan pertempuran hampir berakhir. Sang pemimpin mengatakan prajurit itu memotong keunggulannya sendiri dengan melenyapkan rekan-rekannya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu persis bagaimana cara kerja kelas prajurit. Keuntungan di dalam game. Prajurit meledak dengan kekuatan ketika situasi berbalik melawan mereka dalam pertempuran. Pasif pertahanan putus asa meningkatkan statistiknya saat dia dikepung oleh musuh. Tetapi kemampuan ini membutuhkan setidaknya 3 musuh di dekatnya untuk diaktifkan. Pemuda itu kemudian mengambil pedangnya lagi dan bersiap untuk konfrontasi terakhir melawan sang pemimpin. Pemimpin mengungkapkan, dia adalah seorang Algojo, kelas yang berspesialisasi dalam pertarungan 1 lawan 1. Dengan teriakan perang, sang Algojo menyerbu prajurit itu untuk pertarungan terakhir. Pembunuh memiliki pasif yang memungkinkan mereka menyerang titik lemah lawan dalam pertempuran. Bagian tubuh manapun yang dipukul pembunuh mendapatkan tumpukan penalti pada target. Pukulan ke kepala membutakan target, dan satu ke lengan bahkan bisa melucuti musuh. Sang pahlawan tahu bahwa jika dia terkena pukulan, penalti Algojo akan menumpuk dengan sangat cepat. Sang pemimpin memuji gerakannya dan mengatakan dia cepat bahkan dengan pedang berat. Tetapi sang Algojo menyombongkan keahliannya dalam pertarungan jarak dekat dan mulai menyerang. Dia mengatakan sang prajurit akan memohon agar dia mengakhirinya dengan cepat. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu bersiap untuk menggunakan strategi baru melawan musuh. Dia kemudian menggunakan pedangnya untuk meluncurkan serangan jarak jauh yang kuat dan menciptakan jarak. Sang Algojo terkejut dengan kekuatan destruktifnya, bahkan dengan statistik yang berkurang setengahnya. Meski begitu, sang pemimpin percaya dia akan menang jika pertarungan menjadi perang atrisi. Tetapi sang prajurit menyebutnya idiot dan mengatakan dia tidak akan menyeret pertarungan ini terlalu lama. Dengan pedangnya bersinar, dia menyerbu Algojo dengan segalanya yang dia miliki. Pemimpin kelompok benar-benar terkejut dan panik karena serangan mendadak itu. Tiba-tiba, sang Algojo dikalahkan dan tubuhnya mulai hancur di udara. Dia kemudian muncul kembali di kristal kota dan sistem mengumumkan bahwa Lin Ge mengalahkannya. Dengan itu, levelnya turun menjadi 2 dan statistiknya berkurang karena penalti. Sang Algojo menyadari bahwa pakaian dan peralatannya dicuri dari pemain lain. Dengan ini, dia putus asa karena aturan permainan akan membuatnya kehilangan semua yang dia curi. Dari jauh, sang pemimpin berteriak bahwa dia tidak akan pernah memaafkan sang pahlawan karena mempermalukannya di depan umum. Serangan sang prajurit hanya mengirim tubuhnya kembali, tetapi semua item tertinggal. Salah satu anggota kelompok selamat karena dia telah menempatkan semua poinnya ke dalam pertahanan. Dia kemudian berbalik dan berhadapan langsung dengan protagonis yang masih berada di medan pertempuran. Ketakutan, ksatria itu mengancamnya dan menyuruhnya untuk tidak mendekat sama sekali. Sang mantan juara hanya memintanya untuk membawa kembali pakaian itu kepada pemimpinnya. Dia berbalik untuk pergi dan meninggalkan satu pesan terakhir untuk sang Algojo dan kelompoknya. Pemuda itu memperingatkan bahwa jika dia menemukan mereka lagi, dia akan memburu mereka sampai level mereka mencapai 0. Dengan suara gemetar, ksatria itu tergagap dan mengatakan dia mengerti pesan itu dengan sempurna. Ketakutan menguasai ksatria yang hampir tidak bisa berdiri menghadapi ancaman itu. Rasa mual muncul di tenggorokannya dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Dia kemudian menutupi mulutnya dengan tangannya untuk menghindari muntah di sana karena teror yang luar biasa.
Satria itu berlutut, benar-benar hancur, dan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memiliki kekuatan besar yang melampaui angka dalam permainan. Aura di sekitarnya membuatnya terlihat seperti dewa perang yang kembali dari neraka. Dia mendapatkan 300 reputasi, dan kota itu bahkan akan membangun patung untuk menghormatinya. Sekembalinya ke kota, para penjaga menyambutnya dengan sapaan hangat dan hormat. Prajurit itu benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Pada saat itu, para penjaga berlutut dan dia menerima gelar warisan Blade of the Dawn. Pemain lain terkejut melihat NPC membungkuk kepada pemain. Beberapa berpikir itu adalah manfaat VIP, tetapi tidak ada yang akan menghabiskan uang untuk seorang prajurit. Pemuda itu kemudian teringat mendengar tentang gelar ini di masa lalunya. Dalam kilas balik dari 3 tahun lalu, dunia ditutupi oleh malam abadi. Monster mendominasi tanah, dan peradaban berada di ambang kepunahan total. Namun seorang prajurit manusia legendaris muncul untuk membawa harapan ke dunia yang gelap. Dia memimpin pasukan dari semua ras dalam pertempuran terakhir melawan kegelapan. Prajurit tanpa nama itu mengangkat pedangnya dan menjadi cahaya harapan semua orang. Blade of the Dawn adalah salah satu dari 8 gelar warisan yang ada dalam permainan. Para pengembang mengatakan gelar ini adalah pencapaian rahasia yang sangat langka, dan sekarang dia telah memperoleh salah satu dari 8 gelar tepat di kota awal permainan. Para penjaga menyambut Blade of the Dawn, dan dia merasa itu adalah kejutan. Salah satu penjaga mengatakan tindakannya yang berani menggerakkan semua penduduk kota. Dengan itu, wali kota-kota mengundangnya ke perjamuan, dan pencarian baru muncul. Kapten penjaga menawarkan diri untuk mengawalnya secara pribadi ke wali kota, tetapi dia menolak tawaran itu dan mengatakan dia lebih suka menjaga profil rendah untuk saat ini. Dari jauh, Sang Algojo mengawasi segalanya dan mengatakan dia hanya berpura-pura menjadi baik. Pemimpin kelompok bersumpah untuk menangkapnya di gang untuk membalas dendam atas segalanya. Salah satu pria menyerangkan mereka tidak main-main dengan pahlawan lagi karena reputasinya, tetapi Sang Algojo menjadi marah dan mengatakan bahwa jika mereka melenyapkannya, pemain lain akan menghormati mereka. Salah satu anggota kelompok kemudian bertanya apakah sang pemimpin sudah punya rencana untuk mengalahkannya. Sambil tersenyum, dia membual tentang memiliki pengaruh lebih dari siapapun di kota itu. Tiba-tiba, seorang penjaga menghentikannya dan memperingatkan bahwa dilarang menarik senjata selama festival. Sang Algojo menyuruh penjaga untuk santai karena mereka hanya berbicara tentang bisnis, tetapi penjaga memperingatkan bahwa dia mengawasi karena dia memiliki sejarah sebagai pemain jahat. Dia berpikir bahwa setiap kota memiliki sisi gelap dan bahwa sang pahlawan akan menyesali ini. Prajurit itu kemudian mendekati balai kota untuk bertemu wali kota. Dia membuka pintu kantor dan bersiap untuk berbicara dengan pemimpin Meltdown. Dari mejanya, wali kota menyambutnya dengan suara ceria dan senyum di wajahnya. Pemimpin kota berdiri dan berterima kasih kepada pemuda itu karena akhirnya tiba. Dia memegang tangan sang prajurit dan mengatakan bahwa mimpi buruk selama setahun akhirnya berakhir. Pahlawan itu ingat bahwa keberaniannya menyelamatkan kota dan menyelamatkan nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalunya, wali kota adalah NPC serius tanpa kegembiraan di wajahnya, tetapi sekarang dia terlihat lebih sehat dan kepribadiannya benar-benar berbeda. Untuk menghormati keberaniannya, wali kota mengusulkan membangun patung emas di alun-alun. Dengan ini, semua pengunjung Meltdown akan mengetahui legenda pahlawan kota. Wali kota menambahkan bahwa semua orang akan merasakan cahaya Blade of the Dawn, tetapi pemuda itu mengatakan bahwa ini adalah kehormatan kosong dan tidak membantu pemain lain. Sambil tersenyum, dia membuat kontraproposal kepada pemimpin kota saat itu juga. Wali kota terkejut dan mengatakan dia dapat dengan mudah mengatur emas dan gelar untuknya. Tapi, sang prajurit menyarankan agar dana peran digunakan untuk sesuatu yang lebih praktis. Proposal pertamanya adalah menurunkan pajak untuk mendorong petualang baru di kota. Yang kedua adalah memperkuat keamanan sehingga tidak ada ancaman yang bisa menyerang tempat itu lagi. Wali kota terkesan karena dia belum pernah melihat pemain yang begitu peduli pada orang lain. Dia kemudian menyetujui proposal itu dan mengatakan dia akan mengeluarkan perintah segera. Dengan itu, pemberitahuan regional dan global mengumumkan penurunan pajak di kota. Para pemain terkejut dan merayakan berita penurunan pajak. Wali kota menjadi emosional dan mengatakan pemuda itu membawa cahaya sejati ke kota. Sebagai ucapan terima kasih pribadi, dia menawarkan kunci emas sebagai hadiah. Kunci itu membuka rumah 2 lantai yang sekarang menjadi milik pahlawan selamanya. Dengan ini, dia menjadi pemain pertama yang memiliki properti di seluruh permainan. Di masa lalunya, memiliki properti dalam permainan adalah hak istimewa yang tidak dapat dicapai. Kelangkaan tanah adalah aturan dasar permainan karena AI-nya. Itu tidak seperti game lain di mana Anda bisa membeli seluruh jalan dengan uang nyata. Di dunia yang luas ini, setiap inci tanah sudah memiliki pemilik yang ditentukan oleh sistem. Wilayah itu bisa menjadi milik suku asli yang tinggal di wilayah peta itu, atau bisa menjadi sarang monster super kuat yang menjaga harta berharga. Karena ini, pemain normal hanya bisa menyewa area kecil untuk sementara. Bahkan serikat yang menghabiskan banyak uang tidak bisa mendapatkan wilayah untuk diri mereka sendiri, dan mereka masih berisiko kehilangan segalanya jika mereka tidak bisa mempertahankan apa yang telah mereka taklukkan. Memiliki ruang pribadi begitu awal adalah keuntungan besar untuk menyimpan item dan meneliti. Dengan kunci di tangannya, dia berterima kasih kepada wali kota karena dia sangat menyukai hadiah yang dia terima. Wali kota
Kata mengatakan bahwa memilikinya tinggal di sana jauh lebih menginspirasi daripada patung emas. Dengan ini, dia mendapatkan teleportasi, perbaikan jarak jauh, dan bahkan diskon 15%. Sambil tersenyum, dia membaca. Ia menerima pesan terakhir bahwa Fajar akan selalu mengawasinya. Meninggalkan balai kota, ia melangkah menyusuri jalanan kota yang kini mulai sepi. Berkat diskon dari wali kota, ia pikir ini saat yang tepat untuk pergi ke pasar. Namun tiba-tiba, sesosok figur berbaju merah melakukan keterampilan mencopet padanya. Sistem memberi peringatan bahwa ia baru saja kehilangan 100 koin tembaga oleh pencuri itu. Sosok berjubah merah tersebut bersukaria setelah berhasil merampas kantong koinnya. Merasa kesal, sang prajurit menuntut agar si penjahat mengembalikan apa yang baru saja dicuri darinya. Dengan gerakan cepat, ia berhasil mencengkeram tudung si pencuri sebelum mereka bisa melarikan diri. Pemuda itu kemudian mengeluh dengan nada sarkastik karena dirampok di siang bolong di tengah kota. Tiba-tiba, suara berat muncul entah dari mana, meneriaki mereka untuk segera berhenti. Namun si pencuri berlari ke dalam gang mencoba melarikan diri dari sang pahlawan yang mengejarnya dengan ketat. Ia berhasil menyusulnya dan berkata tak ada gunanya berlari karena tak ada lagi jalan keluar. Wanita itu mengungkapkan dirinya sebagai Shalene, seorang rogue elite level 6 dari gang gelap. Tepat saat itu, beberapa bandit level 5 muncul mengepung sang protagonis dari segala arah. Sang pahlawan teringat bahwa Meltown memiliki sisi gelap yang dipimpin oleh wanita ini. Si rogue menyebutnya anak pintar dan bertanya apakah dia pemain yang lebih baik dalam game ini. Ia teringat bagaimana di masa lalunya, ia dirampok oleh mereka berkali-kali hingga tak terhitung jumlahnya. Wanita itu kemudian mengungkapkan bahwa ada seseorang yang membayar untuk melenyapkannya dan ia harus dijatuhkan di tempat itu juga. Sang prajurit bertanya-tanya siapa yang menyewanya, Paladin Belial atau Rex si Algojo. Dengan tatapan serius, ia bertanya mana dari kedua orang bodoh itu yang menginginkannya lenyap. Si rogue tersenyum dan berkata ia sudah tahu jawabannya dan tak perlu lagi mengejarnya. Pemuda itu menyimpulkan bahwa si pemecut Rex tidak punya nyali untuk menghadapinya secara langsung. Shalene berkata dia hanyalah seorang NPC dan pertengkaran antar pemain bukanlah urusannya. Dengan tatapan dingin, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang sang prajurit tanpa menahan diri. Para bandit itu kemudian menyerbu bersamaan ke arah daun blade, namun sang pahlawan menangkis semua serangan mereka dengan pedangnya tanpa kesulitan sedikit pun. Dampak dari benturan tersebut menciptakan gelombang kejut yang membuat semua bandit terpental hanya dengan satu gerakan. Ia mengalahkan semua antek tersebut dan mereka mulai menghilang. Shalene terkesan dengan kekuatannya dan memujinya sebagai petarung yang hebat. Mantan juara itu kemudian bertanya apakah ia ingin melanjutkan pertarungan melawannya. Ia berkata bahwa merampoknya tidak sebanding karena ia akan menghabiskan semuanya untuk menyembuhkan anak buahnya. Si rogue menyuruh anak buahnya mundur karena mereka tidak punya kesempatan melawan pahlawan kota. Sambil memegangi kepala, ia mengeluh bahwa NPC pun harus memikirkan biaya operasional. Ia berkata akan memberitahu Rex bahwa targetnya terlalu kuat dan mereka terpaksa mundur. Wanita muda itu mengucapkan selamat tinggal dan menyuruhnya menyebutkan namanya jika ia pergi minum di gang gelap. Namun sang prajurit menghentikannya dan memintanya menunggu sejenak. Ia berbalik dan bertanya apakah sang pemuda belum puas karena ia telah mengampuninya. Dengan tangan terulur, pemuda itu menuntut agar kantong koinnya dikembalikan segera. Si rogue tertawa dan berkata, ia masih sempat menawar padahal sudah diampuni. Dengan tatapan kesal, ia berkata uang itu adalah biaya karena sudah mengampuni nyawanya. Mata sang pahlawan bersinar saat ia menyatakan bahwa ia mendapatkan uang itu melalui kerja kerasnya sendiri. Dengan aura keemasan, ia berkata jika ia menginginkannya, ia harus mendapatkannya dengan usahanya sendiri. Si rogue menerima tantangan itu dan berkata hadiah serta uang itu akan menjadi miliknya. Dengan itu, sang wanita menerjang dengan bilah bayangannya ke arah prajurit yang tak kenal takut. Pedang mereka beradu dalam kilatan cahaya keemasan yang menerangi seluruh gang. Sang pahlawan berhasil memblokir serangannya, namun kekuatan hantaman tersebut mengejutkannya. Sambil tersenyum, ia memperingatkannya untuk berhati-hati dengan daya tahan senjatanya. Ia merasa aneh karena di kehidupan lainnya, Shalene hanyalah NPC pasar gelap biasa. Wanita itu mengejeknya, menawarkan uang untuk membeli senjata baru di Pandai Besi. Pemuda itu bertanya-tanya mengapa ia bertingkah begitu dramatis sekarang. Bahkan jika ia harus bertarung dengan tangan kosong, ia tidak akan menyerahkan uangnya. Dengan kepalan tangan, sang mantan juara menyatakan ia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Pemimpin gang itu menganggap kuno cara sang pemuda memprovokasinya, tetapi ia berkata sedang dalam suasana hati yang baik dan akan meladeninya untuk pertarungan tangan kosong. Ia kemudian memerintahkan antek-anteknya untuk memberikan sambutan gang gelap yang pantas. Para antek yang tersisa mulai berteriak dan bersorak agar bos mereka menang. Sorak-sorai berlanjut saat mereka berteriak bahwa kemenangan pemimpin mereka sudah pasti. Dari atap-atap bangunan, sorak-sorai bandit itu bergema di seluruh gang gelap. Memanfaatkan gangguan tersebut, si rogue melempar belati untuk menguji lawannya. Ia menyebutnya lambat dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Namun mata daun blade mampu mengikuti gerakannya. Dengan tendangan kuat, ia mendaratkan serangan telak dan bertanya bagaimana menurutnya. Pemuda itu terkejut dengan kekuatannya dan berpikir bahwa wanita ini berbeda. Dengan tatapan terfokus, ia menyadari ia bukan NPC biasa seperti yang ia kira. Menggunakan kekuatannya, ia berhasil melemparkannya ke udara dan melepaskan diri dari serangan tersebut. Wanita itu mendarat dengan anggun dan ia menyimpulkan bahwa wanita itu memang sangat kuat. Dengan itu, sang pahlawan maju ke arahnya untuk melanjutkan pertarungan sengit. Kepalan tangan mereka berada
dan ia bertanya sambil tersenyum apa pendapatnya tentang pukulannya. Ia nyaris menghindar dan memuji refleks cepat pemuda itu dalam pertarungan. Ia kemudian mencoba serangan balik, namun sang prajurit selangkah lebih maju. Dengan gerakan cepat, ia berhasil menangkap kepalan tangannya dan menghentikan serangan itu. Si Rogue sangat terkejut bahwa ia menghentikan serangannya dengan begitu mudah. Energi ungu mulai terserap dari tangannya dan sang prajurit tersenyum. Ia kemudian membantingnya ke tanah dan berkata permainan kecil mereka berakhir di sini. Dengan aura petir emas, ia bersiap untuk menghabisi pemimpin gang itu. Namun ia merasa itu menarik dan berkata tanpa bilah pedang, ia tidak bisa mengalahkannya dengan cepat. Pemuda itu bertanya apakah layak untuk melanjutkannya karena ia akan kehilangan lebih banyak daripada yang didapatkan. Wanita itu kemudian tanpa mempertimbangkan proposal tersebut dengan cermat menilai situasinya. Tiba-tiba, ia mulai tertawa dan berkata ia pria yang sangat lucu. Ia bilang sudah kehilangan suasana hati yang baik dan sudah melupakan apa yang terjadi di antara mereka. Si Rogue melemparkan kembali kantong koin itu karena itu membuang waktu yang seharusnya bisa ia gunakan untuk menghasilkan uang. Si Rogue berkata mereka pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada anak laki-laki tampan itu. Dengan kantung di tangannya, ia berpikir wanita itu benar-benar sangat aneh. Tepat saat itu, pemuda itu menyadari bahwa kantong koin terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia kemudian membuka tas itu dan menemukan benda bercahaya yang aneh di dalamnya. Benda itu terlihat seperti mata dan sebuah pesan mengatakan itu adalah hadiah dari pemimpin gang. Ia mengatakan itu adalah hadiah selamat datang yang menurut sang pemuda cukup menyeramkan. Tiba-tiba, artefak di tangannya mulai bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu sepenuhnya menyelimutinya dan benda aneh tersebut mulai menyatu dengannya. Dengan tangan menutupi wajahnya, ia jatuh berlutut merasakan sakit yang tajam di matanya. Sistem mengungkapkan bahwa ia telah memperoleh mata penglihatan sejati, sebuah artefak warisan. Sang prajurit tidak mengharapkan barang bonus dan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sambil tersenyum, ia berpikir bahwa versi kota ini lebih menarik daripada yang lama. Dengan itu, pemuda tersebut akhirnya tiba di pasar kota yang ramai. Ia kemudian bertanya-tanya apakah ia bisa menemukan sesuatu yang bagus untuk dibeli di sana. Seorang pedagang mengumumkan bahwa ia menjual biji batu hitam seharga 1 koin tembaga. Sang mantan juara mendekati kios itu, penasaran dengan biji yang dijual. Ia tahu ini adalah mineral paling umum di dalam game dan hampir tidak bernilai apa-apa. Pada dasarnya, biji itu adalah sampah yang tidak diinginkan siapapun, bahkan secara gratis di dalam game. Namun tiba-tiba, mata penglihatan sejatinya aktif secara otomatis. Dengan kemampuan barunya, ia bisa melihat batu yang berbeda di antara yang lain. Batu khusus itu bersinar dengan aura ungu dan tampak istimewa. Matanya mengidentifikasinya sebagai batu cahaya bintang, barang yang sangat langka. Sambil tersenyum, ia menyadari mata itu sangat kuat dan bahwa ia telah menemukan harta karun. Ia kemudian memutuskan untuk mengambil barang itu terlebih dahulu, melemparkan koin ke pedagang. Pedagang itu senang dan berkata tentu saja ia menjual batu itu kepadanya. Pria itu memujinya tetapi menganggap sang pemuda itu bodoh karena membeli sampah. Saat sang pahlawan berjalan pergi, pedagang itu merayakan hari keberuntungannya dengan penjualan itu. Namun sang prajurit tahu bahwa dialah yang sebenarnya mendapatkan keuntungan lebih dari kesepakatan ini. Batu cahaya bintang yang sempurna itu disembunyikan oleh kulit batu biasa. Ia tahu bahwa menjualnya ke NPC akan menghasilkan lebih dari 100 koin tembaga. Tetapi jika ia menggilingnya menjadi debu, itu menjadi bahan alkimia yang sangat berharga. Dalam era, pemain memiliki banyak kebebasan untuk memilih profesi mereka dalam game. Pekerjaan ini mudah dan sebagian besar pemain memilih setidaknya satu. Namun, sang pemuda tahu ada satu profesi kehidupan yang menjadi pengecualian. Alkimia itu sulit, mahal, dan satu kesalahan bisa membuatmu tereliminasi seketika. Sistem memperingatkan bahwa Anda telah mengeliminasi diri sendiri dan ini adalah kutukan alkemis. Sang mantan juara kemudian membuka layar untuk memeriksa harga produk alkimia. Ramuan penyembuh menengah berharga 10 koin tembaga dan dibatasi 1 per hari. Ia menghitung bahwa biaya material lebih tinggi daripada harga jual barang dan dengan tingkat kegagalan 60%, biaya sebenarnya adalah 2 kali lipat harga. Itulah mengapa sebagian besar pemain tidak menjadi kaya dari ramuan karena mereka rugi. Tetapi ia hidup selama 5 tahun di era dan tahu beberapa resep ramuan rahasia. Bahan utamanya adalah bubuk batu cahaya bintang yang baru saja ia peroleh. Dengan keuntungan tak terduga. Dari Silene, ia memiliki kesempatan untuk menghasilkan kekayaan nyata. Dari kejauhan, dua pemain mengamatinya dan memutuskan untuk menirunya agar mendapat untung juga. Salah satu dari mereka berkata ia melihatnya membeli batu hitam, jadi ia membeli satu yang sama persis. Namun pedagang meyakinkannya untuk membeli banyak batu sekaligus alih-alih hanya satu. Pedagang itu bertanya-tanya apakah ia menjual bijinya terlalu murah kepada Dawn Blade. Duduk di bangku, ia membeli bahan untuk 100 ramuan penyembuh menengah. Dengan tangannya, ia menghancurkan batu itu dan menghasilkan bubuk cahaya bintang yang sempurna untuk digunakan. Pemain lain mengira batu hitam adalah bahan untuk barang langka. Mereka kemudian memutuskan untuk meniru pahlawan itu dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Dengan tangan mereka menghancurkan batu mereka dan hanya mendapatkan bubuk batu hitam biasa. Pemuda itu mencampur esensi daun dalam botol kristal untuk memulai ramuan. Selanjutnya, ia menambahkan bubuk batu cahaya bintang untuk mengkatalisis efeknya. Dengan ramuan di tangan, ia berjalan menuju air mancur alun-alun, tapi ia belum selesai. Yang lain mengira ia akan melakukan ritual, karena air mancur itu sempurna untuk
untuk itu. Tapi, ia berpikir bahwa yang sebenarnya ia butuhkan adalah sedikit air dari air mancur. Ia kemudian menambahkan air mancur ke campuran, dan ramuan mulai bergelembung. Ramuan berubah menjadi hijau cerah, menunjukkan bahwa proses tersebut sukses besar. Sistem mengumumkan bahwa ia telah berhasil membuat ramuan penyembuh menengah. Sambil tersenyum, ia menyadari ramuan itu identik dengan yang dijual di toko-toko dalam game. Pemain lain menyebutnya pemalsu ramuan karena keahliannya. Ia kemudian melanjutkan prosesnya, membuat beberapa ramuan penyembuh satu demi satu. Ia berhasil memproduksi 100 ramuan, dan kemahiran alkimianya meningkat. Ia berpikir bahwa pengetahuannya dari masa lalu bisa diubah menjadi uang mudah. Pemain lain mendekat dan menanyakan harga ramuan yang baru dibuatnya. 1 jam kemudian, ia telah menjual semua ramuan, dan yang lain terkejut. Dengan menjualnya 1 koin lebih murah daripada toko, ia berhasil menjual semuanya dengan cepat. Dengan itu, 100 koin tembaganya berubah menjadi 1000 dalam waktu 1 jam saja. Hadiah bos dikalikan 10, dan ia memiliki hari yang sangat baik. Yang lain menyadari rumusnya adalah rahasia dan bisa merusak ekonomi game. Mereka memutuskan untuk menyalin resepnya untuk mendapat untung sebelum pengembang memperbaikinya. Tapi, ramuan mereka berubah menjadi lumpur beracun, dan mereka bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Salah satu dari mereka mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah ramuan penyembuh, hanya warnanya yang berbeda. Temannya kemudian menantangnya, menyuruhnya meminum ramuan itu untuk membuktikan khasiatnya. Dari kejauhan, sang prajurit melihat pemberitahuan bahwa pemain Jabba telah mengeliminasi dirinya sendiri. Kerumunan terbentuk, dan orang-orang bertanya-tanya apa yang terjadi pada pemain itu. Pemuda itu tahu bahwa kutukan alkimia akan menimpa siapa saja yang mengacaukannya tanpa resep. Ia kemudian memutuskan untuk keluar dari game untuk mencari cara menangani semua uang yang ia hasilkan. Dengan perdagangan yang dilakukan, ia bersiap untuk keluar dari game dengan kantong koinnya. Adegan kemudian beralih ke dunia nyata memperlihatkan bangunan sederhana tempat tinggalnya. Sekarang di kamarnya, ia mengonversi tembaga menjadi uang sungguhan sebelum keluar. Tepat saat itu, pemberitahuan memperingatkannya bahwa 5 juta yuan telah masuk ke akunnya. Dengan senyum di wajahnya, ia berpikir transfernya jauh lebih cepat kali ini. Tapi tiba-tiba, pemuda itu mendengar suara aneh datang dari ruang tamunya. 3 pria masuk dan menuntut pembayaran bulan ini dari keluarganya. Ibunya mengatakan batas waktunya di akhir bulan dan ini masih awal bulan. Namun pemimpin kelompok itu mengeluh bahwa ia kehilangan 1 juta dalam game dan sangat marah. Ia bilang ia perlu melampiaskan kekesalannya agar merasa sedikit lebih baik. Ibunya memohon lebih banyak waktu, mengatakan mereka tidak punya uang saat ini. Sang penyerang kemudian tersenyum dan menatap adik perempuan sang protagonis di ruangan itu. Salah satu anak buahnya menangkap gadis itu hingga ketakutan. Sang ibu putus asa dan meneriakkan nama putrinya, Sixi. Pria itu mengatakan gadis itu berada di usia yang bagus dan bisa bernilai banyak uang. Ia juga bertanya di mana anak laki-lakinya yang tidak berguna, yang hanya bermain video game, dan menambahkan bahwa ia akan bernilai lebih dalam bagian-bagian tubuh jika ia ingin melakukan sesuatu yang berguna. Sang penyerang kemudian bertanya tentang 1 juta yang ia hilangkan dalam game. Tiba-tiba, pahlawan muncul dan bertanya apakah 1 juta yuan sudah cukup. Pria itu mencemoohnya, tapi pemberitahuan transfer muncul di ponselnya. Ia mengira itu palsu, tapi anak buahnya menyuruhnya memeriksa ponselnya dengan tatapan dingin. Pemuda itu bertanya lagi apakah jumlah itu cukup. Ibu dan saudara perempuannya terkejut dan bertanya dari mana ia mendapatkan begitu banyak uang. Kelompok pemimpin menyuruh anak buahnya memeriksa ponsel untuk mengonfirmasi jumlahnya. Salah satu dari mereka mengonfirmasi itu adalah 1 juta asli dan sang penyerang kaget. Pria itu marah dan mencengkeram ke meja pemuda itu, menyebutnya pecandu game. Ia berteriak bertanya bagaimana seorang pemain bisa memiliki 1 juta untuk dibuang begitu saja. Sang protagonis mengatakan ia pecundang dan hanya menghasilkan uang dengan bermain video game. Sang penyerang marah karena ia kehilangan uang di game yang sama di mana pemuda itu mendapat untung. Ia mengatakan jutaan itu tidak melunasi hutang tetapi justru mengompensasi kerugian pribadinya. Dengan tatapan dingin, ia menyadari pria itu sekarang mencoba memerasnya. Dengan gerakan cepat, tangannya terbang ke arah penyerang untuk menghentikannya. Pemimpin kelompok terkejut dengan kecepatan pemuda itu dalam meraih pisaunya. Sang protagonis kemudian mengatakan ia pandai dalam lebih banyak hal daripada sekadar game. Sang penyerang berteriak saat pahlawan memelintir lengannya tanpa ampun. Sambil tersenyum, ia mengonfirmasi bahwa ia adalah Lin Ge yang asli, 100% tulus. Anak buahnya mengancamnya tapi ia menginjak tangan sang pemimpin untuk mengintimidasi mereka selamanya. Sang penyerang memohon padanya untuk berhenti, mengatakan lengannya akan patah sebentar lagi. Dengan kemarahan terlihat, pemuda itu bertanya siapa yang ia pikir sebagai dirinya hingga berbicara kepada keluarganya seperti itu. Pria itu merasakan kehadiran yang mengerikan seolah-olah sedang menatap iblis. Pahlawan bertanya apakah ia masih berencana mengeksploitasi keluarganya. Sang penyerang mengatakan itu kesalahpahaman dan mereka akan meninggalkan rumah. Pemimpin kemudian bertanya kepada anak buahnya apakah mereka setuju dengan itu juga. Dengan ancaman tatapan, pemuda itu menyuruh mereka semua untuk keluar dari rumahnya sekarang juga. Para penyerang kemudian lari keluar rumah ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Sang protagonis menyaksikan orang-orang itu lari sementara keluarganya menatapnya bingung. Adik perempuannya berteriak bahwa jika ia melihat mereka lagi, kakaknya akan menghabisi mereka selamanya. Dari kejauhan, para penyerang bersumpah mereka tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Adiknya berbalik kepadanya dan meminta penjelasan tentang apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu berpura-pura bodoh dan bertanya apa sebenarnya yang perlu ia jelaskan. Ia bersikeras, bertanya bagaimana orang kaya tiba-tiba muncul di keluarga mereka. Dengan keringat dingin, ia bertanya-tanya bagaimana ia akan keluar dari ini tanpa membuat mereka khawatir. Adiknya melipat tangan
menanyakan dan menuntut penjelasan lengkap tentang uang itu. Sambil tersenyum, ia berpikir bahwa terlahir kembali itu hebat dan adiknya hidup dan sehat. Ia ingat bahwa di masa lalu, keluarganya jatuh ke dalam hutang setelah kepergian ayahnya. Saat itu, pemuda itu harus melepaskan segalanya untuk memikul beban sendirian. Ia ingat mencari pekerjaan tetapi ditolak di mana-mana. Bagi seseorang seperti dia, hampir tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi suatu hari, ia melihat iklan untuk game era yang akan mengubah hidupnya selamanya. Game itu menjanjikan dunia tak terbatas dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya bagi para pemainnya. Alasan asli ia menjadi pemain hanyalah untuk mendapatkan uang. Dalam kilas balik, ia muncul sebagai prajurit level 3 di sebuah kota dalam game. Kapten Party memanggilnya mengatakan mereka membutuhkan seseorang yang tidak takut dikalahkan. Ia menawarkan 2 koin tembaga untuk setiap misi eksplorasi yang ia selesaikan. Pemuda itu menerima kesepakatan tersebut dengan berpikir bahwa setiap pertempuran adalah pertemuan dengan ajal. Tapi selama ia selamat, ia akan dibayar untuk misi yang diselesaikannya. Salah satu rekannya mengatakan hidupnya terlalu sulit bagi pemain biasa. Tapi ia menambahkan bahwa pemuda itu selalu berhasil selamat sampai akhir pertempuran. Prajurit masa lalu hanya tersenyum dan menyeka kotoran dari wajahnya dengan tangannya. Sang kapten memberi selamat padanya dan memberinya koin tembaga ekstra untuk kerja kerasnya. Pria itu kemudian memintanya untuk menjaga mereka mulai sekarang dalam misi di masa depan. Dari menari dengan bahaya begitu lama, keterampilannya menjadi lebih tajam. Seiring waktu, teknik tempurnya menjadi semakin stabil dan presisi. Kemudian, ia menjadi satu-satunya yang selamat dari kelompoknya dan akan menaklukkan bos sendirian. Dengan keterampilannya, ia bermimpi menjadi yang terkuat hanya dengan menggunakan tekniknya. Dalam perjalanan untuk menjadi yang terkuat, ia menghadapi tantangan dan teman baru. Ia ingin menjadi yang terkuat untuk mendapatkan uang dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Kemudian, ia bertemu dengan rekan seperjuangan yang dengannya ia berbagi mimpinya. Mereka berjanji untuk menjadi yang terbaik di kelas mereka dan suatu hari bertarung sungguhan. Dengan pukulan persahabatan, mereka menyegel kesepakatan untuk suatu hari memutuskan siapa yang terkuat. Dengan ketenaran dan keterampilannya, ia berhasil keluar dari krisis dan membantu keluarganya. Tapi suatu hari, agen pertempuran memanggilnya untuk pertemuan yang sangat penting. Pria itu memerasnya dengan mengatakan, ia harus kalah di pertandingan berikutnya. Pemuda itu membanting meja dan bertanya mengapa ia tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Ia mengatakan ia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi yang terkuat dan bahwa ini adalah mimpinya. Jika ia memenangkan pertarungan terakhir, ia mendapatkan 100 juta dan bisa menyembuhkan adiknya. Dengan tatapan putus asa, ia berteriak bertanya kenapa di dunia ini ia harus kalah. Agen menjelaskan bahwa game dikendalikan oleh uang dan bahwa ia harus kalah. Selain itu, lawannya adalah temannya Bailey dan ia harus melakukan bantuan padanya. Namun sang prajurit menolak untuk mengkhianati janjinya karena temannya tahu segalanya. Ia percaya bahwa jika ia terus berada di jalan itu adalah pilihan yang tepat untuk dibuat. Tapi agen memperingatkannya bahwa jika ia menolak untuk kalah, mereka akan membuatnya kalah. Pemuda itu ingat bahwa Bailey berasal dari keluarga kuat dan selalu memiliki kesempatan. Tapi bagi dirinya, yang berasal dari nol, satu kali jatuh berarti kehancuran abadi. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan ia menjawab khawatir tentang ibunya di ujung sana. Ibunya menginformasikan bahwa mesin adiknya telah gagal dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Agen juga mengatakan bahwa pria berbaju hitam di rumah sakit menyuruhnya untuk menyerah. Patah hati, ia menangis saat ia mengingat kehilangan adiknya di masa lalu. Kembali ke masa sekarang, adiknya menyadari air matanya dan bertanya apakah ia menangis. Ia berpura-pura mengatakan ia hanya terlalu bahagia untuk menangis dan mencubit pipinya. Adiknya merasa ia aneh dan bertanya apakah ia benar-benar memenangkan 1 juta dengan bermain game. Ia menjelaskan bahwa ia membuka kotak misteri dan menjual barang dengan harga selangit. Ia menjadi bersemangat dan meminta Helm untuk mencoba keberuntungannya di game juga. Tapi ia melarangnya mengatakan bahwa anak di bawah umur tidak boleh bermain video game. Sang pahlawan tahu bahwa setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk bermain. Beberapa untuk kemuliaan, yang lain untuk mimpi. Alasannya lebih sederhana. Ia hanya ingin menjadi yang terkuat di antara semuanya dalam game. Ia berpikir bahwa orang-orang dari kalangan bawah menukar hidup mereka dengan uang seperti monster. Dan dibalik setiap kelangsungan hidup yang ajaib, selalu ada alasan untuk hidup. Tapi untuk menjadi yang terkuat, ia perlu membeli beberapa hal terlebih dahulu. Di toko resmi Rei, ia melihat peralatan seharga 1 juta yuan untuk dijual. Di kehidupan lainnya, ia hampir tidak mampu membeli peralatan yang 2 level lebih rendah. Tapi teman lamanya Bailey menggunakan peralatan kelas atas ini sejak awal. Pemilik toko mengenalinya dan bertanya apakah model entry level tidak cukup bagus. Pemuda itu mengatakan ia ingin meningkatkan ke model Supreme Thunder kelas atas. Pramuniaga terkejut dan mengatakan itu untuk pemain profesional. Tiba-tiba, pelanggan lain mengatakan butuh 10 tahun baginya untuk membayar itu, tapi pahlawan mengabaikannya dan mengatakan ia akan membayar penuh untuk peralatan itu tepat di toko. Pramuniaga mengenali Tuan Muda Rex dan memujinya atas pilihannya. Dengan tatapan terkejut, protagonis menyadari ia tahu suara menyebalkan itu. Rex mengeluh bahwa ia ditipu oleh protagonis dan pria bernama Lin Jiwo. Ia bilang jika bukan karena peralatan sampahnya, ia akan menghancurkan pahlawan itu dalam game. Dengan mata lebar, Rex benar-benar terkejut melihat siapa yang ada di sana. Algojo bertanya, kenapa di bumi ini Lin Ji ada di mana-mana ia pergi? Dengan senyum sarkastik, pemuda itu bertanya apakah ia ingin dipukuli lagi. Rex membual bahwa Shaolin tidak bisa mengurusnya di dalam game, tapi ia memperingatkannya bahwa di dunia nyata, ia dan teman-temannya yang memegang
memegang kendali. Salah satu anak buahnya mengatakan baris itu terdengar sangat familiar dari suatu tempat. Rex kemudian mengatakan bahwa dalam kehidupan nyata, tidak ada kecurangan dan 3 lawan 1 adalah kemenangan. Pemilik toko memohon agar mereka tidak bertengkar di sana karena sulit menjalankan bisnis. Ia bahkan meminta pahlawan untuk berlutut dan memohon pengampunan untuk menghindari masalah. Sang protagonis mengatakan game adalah game dan bahwa ia berencana membiarkannya sendiri. Tapi Rex marah dan mengatakan ia akan mengambil kembali semua martabat yang hilang dalam game. Salah satu anak buah mengeluh bahwa mereka kehilangan banyak waktu untuk naik level dalam game. Cukup bicara. Sang Algojo menerjang dengan pisau untuk menyerang sang mantan juara. Namun mata pahlawan bersinar dengan cahaya biru dan waktu seolah terhenti. Gerakan Rex dan teman-temannya menjadi sangat lambat bagi pemuda itu. 5 tahun pertempuran di era telah mempertajam pikiran dan refleks tempurnya. Dengan berkat refleksnya yang luar biasa, dunia seolah bergerak dalam gerak lambat baginya. Fenomena yang terjadi di dalam game kini terwujud nyata di dunia aslinya. Rex terperangah dan bertanya bagaimana pemuda itu bisa menggunakan kecurangan di kehidupan nyata. Dengan satu pukulan presisi, sang protagonis menghantam wajah sang Algojo tepat sasaran. Pukulan itu begitu dahsyat hingga pria itu terlempar ke belakang dan ambruk ke lantai. Rex jatuh dengan wajah yang babak belur, sepenuhnya tidak berdaya untuk melanjutkan pertarungan. Pemuda itu menegaskan bahwa mereka tidak bisa asal menggunakan kecurangan di dunia nyata seperti yang mereka bayangkan. Ia mengaku sedang terburu-buru dan menantang 2 orang lainnya untuk maju bersama. Namun parantai itu justru melarikan diri sembari meneriakkan ancaman bahwa mereka akan menunggu bosnya di tempat biasa. Setelah para penyerang menyingkir, akhirnya ia bisa membeli perlengkapannya. Penjual itu terkejut melihat ia bisa menghasilkan begitu banyak uang hanya dengan bermain game. Dengan peralatan baru di tangan, ia mengucapkan terima kasih dan meninggalkan toko dengan puas. Saat melangkah keluar, ia mendapati sosok yang familiar berdiri di sana. Seorang pria berambut hijau memperhatikannya dengan tatapan penasaran sekaligus cemas. Sang protagonis bertanya mengapa ia tidak ikut menyerang bersama teman-temannya tadi. Pria itu terdiam membisu, tak mampu menjawab pertanyaan sang tokoh utama. Sembari terbata-bata, ia mencoba merangkai kata, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, ia berteriak lantang bahwa ia ingin menjadi lebih kuat, membuat sang pahlawan terkejut. Dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, sang mantan juara hanya mengamatinya dalam diam sejenak. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Hawk, seorang paladin retribusi, dan memohon untuk dijadikan muridnya. Dengan tatapan penuh tekad, ia memohon agar Dawn Blade mau menerimanya. Sang protagonis berkata ia tidak memiliki rencana untuk menerima murid saat ini, namun Hawk mencengkeramnya dan memohon agar ia mendengarkan kisahnya sebelum menolak. Ia menyebut pemuda itu sebagai kekuatan yang sesungguhnya dan bahwa ia telah menyadari sesuatu yang penting. Sang paladin mengakui bahwa ia memilih bakatnya karena takut untuk bertarung di dunia nyata. Ia mengakui bahwa selama ini ia hanyalah seorang pecundang yang bersembunyi di balik efek-efek palsu. Dalam tilas balik, ia teringat momen saat dirinya bersembunyi sementara teman-temannya bertarung. Ia ingin menjadi kuat yang sesungguhnya dan sehebat pahlawan di kota itu. Namun, sang pemuda menegaskan ia tidak berniat memiliki murid dan merenungkan kejadian tadi. Dengan senyum tipis, ia berkata, mungkin suatu hari nanti, tapi untuk saat ini, aku tidak menginginkan siapapun. Hawk menjadi bersemangat, menyadari bahwa ia tidak sepenuhnya ditolak dengan jawaban tersebut. Sang pemuda berkata bahwa saat seseorang menghadapi kelemahannya sendiri, disitulah ia mulai menjadi lebih kuat. Ia memberitahu bahwa era akan segera diperbarui dan ia akan terus mengawasi perkembangan Hawk di dalam game. Hawk berteriak bahwa ia akan membuktikan seiring waktu bahwa ia layak menjadi muridnya. Sembari memegang kotak di tangannya, ia menyadari bahwa takdir mulai berubah arah di kehidupan barunya.